Oke, teman-teman, sore semuanya. 大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada makan？大家在哪儿？在路上还是在家？还是在公司？teman-teman posisinya di mana? Ada yang mungkin di rumah, terus di jalan, atau mungkin di eh, kantor gitu ya. Oke, baik. 嗯，同学们能听到我的声音吗？哦，OK，能听到是吧？bisa ya, bisa kedengaran ya. 好的，那好，好的大家这个星期都过得好吗？Apa kabar teman-teman pada minggu ini？有什么事情要跟我分享吗？Mungkin teman-teman ada hal yang mau berbagi dengan saya, silakan ya. Sambil saya share bahan kita untuk sore hari ini. 好。大家有没有觉得一个星期过得真的很快，对不对？我们上星期才见面不知不觉又到了这个星期teman-teman kira-kira bisa nangkap ya. Teman-teman merasa nggak dalam seminggu itu cepat banget gitu ya? Minggu lalu kita ketemu, terus ini tiba-tiba sudah minggu ini lagi gitu. Oke. 出现了吗？sharingan saya, share screen saya. Sebentar. Oke. Masih belum ya? 等一下，还没出来是吧？好，我们稍等吧，可能是讯号呀。Kita sambil nunggu, mungkin karena sinyal ya. 好，顺便我看一下大家给我写了什么。Sambil saya lihat-lihat ya, apa yang teman-teman bagikan kepada saya. 我先看一下。OK，有把阿明、Jennifer 听到了是吧？都清楚了哦，用餐了。Jennifer 说还没有，现在我在路上，OK，on the way 啊。小明我在家，把阿明也在家，然后一部蔡道英在家里吃晚饭了，对，好的，吃晚饭了，udah makan malam ya Bu ya。OK，然后菲利安呢，我现在在家里，OK di rumah，baik，好的，谢谢大家的反应，terima kasih buat responnya。哎，我的那个怎么还没出来呢？嗯，bahan saya belum keluar ya. Sebentar ya. Hmm, Bahan saya belum keluar ya teman-teman ya? Atau saya doang yang 好的，oke, sepertinya sinyal saya kurang oke ya, jadi agak kurang stabil. Baik, nggak apa-apa. Yang penting suara saya kedengaran. 那好，如果能听到的话，大家可以反映一下，teman-teman boleh respon. Terakhir kita sampai mana ya? Sampai 语法对吗？Terakhir sampai grammar ya, benar nggak? 嗯，哦，听到了，好的。Ya, sepertinya sinyal saya kurang stabil ya, sampai keluar. 到了63页，对吧？好，63，63，我们看一下，63。
哦，好的，是到了练习，对吧？已经结束了。好，练习已经结束了，所以我觉得大家应该是已经弄清楚了刚和刚才的分别，对吧？Jadi sudah lebih jelas dan jauh lebih jelas setelah kita bahas perbedaan gang dan 刚才。呀，好的，到了练习的部分。好，谢谢大家的反应。Terima kasih buat responnya dan infonya。刚和刚才，好的，那我们就来看一下不和没的区别，区别 itu perbedaan ya，区别。等一下，我看一下区别啊，perbedaan。区别学过了是吧？区别 perbedaan ya。哦，Ibu Nani pakai bahasa Mandarin。我看一下，上星期六、上星期五是吧？Jumat lalu ya。OK，五是六，六是星期星期六是 Sabtu 呀。上星期五13夜。哦，OK，上星期到63页，kurang tahu。上星期到了63页gitu ya. Jadi kalimatnya kurang sampai gitu ya, sehingga saya bacanya 上星期。上星期六，上星期四到了，ada taunya ya Bu ya. 63页 sampai halaman, Y ini adalah halaman ya teman-teman. Sampai halaman 63 gitu ya. 上星期63页已经结束了，现在继续64页。好的，谢谢 Ibu Nani ya. Sampai di halaman 63 katanya ya. Baik. Kalau udah tahu tidak perlu 在 Jennifer, jadi langsung aja sampai gitu ya, tahu 63页 nggak usah 在。kalau 在 itu di rumah, di kantor gitu。好，那我们就来看一下不和没的区别。Ini juga jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. 老师, perbedaan mereka apa? Mereka ada sedikit beda gitu ya. Tapi balik lagi ke orang yang ngomong. Nah, mari kita lihat perbedaan mereka seperti apa. 上星期，对不起，我这个多了一个。上星期啊，minggu lalu。上星期是到了63页，sampai halaman 63。好，谢谢同学们。大家准备好了吗？Sudah siap? Kita boleh lihat ke perbedaan pu dan mei. Sudah ketemu bahannya di materi masing-masing? 找到了是吧？Sudah ketemu semuanya? 好，那我们就来看一下不和没的区别呀，perbedaan pu dan mei. Persamaan dari pu dan mei adalah sama-sama berfungsi mengubah kata menjadi negatif form. Ya, jadi dari kata yang positif diubah jadi kalimat negatif gitu ya. Yang bisa diletakkan di depan kata kerja, kata sifat, kata bantu, kata kerja. Kayak gitu. Jadi mereka itu punya persamaan memang diletakkan di depan kata kerja, kata sifat gitu ya. Dan mengubah kalimat yang tadinya positif ke negatif. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya. Sama-sama artinya tidak gitu ya. Nah, tapi ada perbedaan mereka di mana U menyatakan pendapat atau perasaan yang subjektif karena alasan dan keinginan dari sang pembicara. Dapat digunakan untuk kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi pu bisa untuk 3 masa gitu ya. Untuk waktu yang sudah berlalu boleh, sekarang berlangsung boleh, sama masa yang akan datang gitu ya. Sedangkan si apa namanya? Sebentar ya. Saya maju dulu untuk kasih tahu perbedaan baru kita bahas. Nih. Sedangkan si Mei, sebentar saya oh ya, sorry di bawah. Mei menyatakan pendapat yang
subjektif. Sebentar, sorry, objektif. Ini ada yang salah. Teman-teman boleh bantu revisi. Objektif. Karena dia bersifat fakta dan kenyataan. Hanya digunakan untuk kejadian masa lalu dan masa sekarang. Jadi untuk masa yang akan datang, si may tidak bisa dipakai. Nah, contoh yang paling mudah, saya langsung boleh kasih contoh ke teman-teman. Contoh kita lagi masuk di kelas sekarang ini. Terus, kan sekarang ini kan, misalnya contoh siapa yang nggak hadir ya, si A nggak hadir. Nah, nanti selesai kelas gitu ya, selesai kelas, teman-teman boleh tanya dia gitu ya. Saya ada tempat kosong nggak? Oke. Misalnya, kita tanya dia, kok kamu nggak hadir gitu ya? Atau kok saya nggak lihat kamu di Zoom gitu. Nah, terus dia bilang, wow, 没上课. Ini dua-duanya boleh. Nah, yang saya mau tanya ke teman-teman, bedanya apa gitu ya dari perbedaan pertama poin ini dan juga poin ini gitu. Teman-teman sudah revisi subjektifnya jadi objektif di mana berdasarkan kenyataan atau fakta. Udah ya. Nah, sekarang saya mau tanya, 我不上课 sama 我没上课. Bedanya apa, teman-teman? Bedanya adalah kalau 我不上课 artinya dia punya apa ya? Keinginan dia tidak mau masuk kelas. Ini yang atas. Dia memang punya keinginan atau alasan dia tidak mau masuk kelas. Mungkin dia nggak suka gurunya. Makanya dia bilang, 我不上课 gitu ya. Atau teman-teman suka bilang, 我不要上课. Nah, itu lebih jelas lagi bahwa saya nggak mau masuk kelas ya. 我不上课. Jadi kalau orang bilang 我不上课, berarti kita tahu bahwa dia memang memutuskan tidak datang menghadiri kelas karena ada alasan dia. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya 我没上课, artinya dia cuma kasih kita info bahwa dia tidak hadir di kelas. Mungkin dia ada alasan tertentu kayak gitu. Ini perbedaan pertama yang saya maksud subjektif dan objektif. Sampai sini apakah teman-teman dapat poinnya? Jadi kalau misalnya teman-teman memang memutuskan untuk tidak, maka silakan pakai pu gitu ya. Punya berubah jadi nada 2 karena shangnya nada 4 ya, harusnya dia nada 4. Pu. Gitu. Sampai sini apakah cukup jelas? Untuk misalnya contohnya dua-duanya boleh kan, Lao Shi? Boleh. Tapi begitu orang dengar 我不上课, itu orang paham. Dia punya pendapat sendiri bahwa dia tidak mau datang ke kelas. Tapi 我没上课, oke. Sekedar info ke kita bahwa apa namanya? Dia nggak hadir di kelas, bukan karena dia ada alasan dan keinginan apapun kayak gitu ya. Oke, kalau gitu ya oke, 谢谢 Ibu Meiska ya. Dia pakai 我没吃和我不吃. 我没吃 itu saya tidak makan, sama 我不吃. Nah, sekarang gini, mungkin ada teman-teman di sini yang tidak makan daging. Benar nggak? Nah, kalau tidak makan daging, itu lebih cocok pakai apa? Iya, pakai pu, tuh. Karena dia punya alasan dan memang dia memilih. Itu namanya 我不吃. 所以比如说我们请客，然后他说对，我不吃肉，他不会说我没吃肉, bukan ya. Dia tidak akan bilang 我没吃. Sampai di sini apakah contoh ini bisa teman-teman maksudnya lebih mudah gitu ya, supaya teman-teman langsung tahu, oh pakai ini aja poinnya. Orang kalau memilih untuk tidak makan daging gitu ya, 我不吃. Tuh.
Gitu ya. Sampai sini ya untuk poin pertama. Nah, sekarang kita akan lihat kalimatnya. Oke. Karena gini, nanti pasti teman-teman tanya saya gitu bahwa Lalu ini kan kejadian masa lalu gitu ya, masa sekarang. Bedainnya apa? Bedainnya dari yang tadi poin-poin ini ya. Oke ya, sambil saya lingkari nanti saya hapus. Jadi poin pertama kita sama-sama dulu paham seperti itu dulu ya. Nanti dia ada konteks yang lain, makanya penjabaran grammar ini jadi panjang. Baik, kalau gitu saya minta volunteer untuk bantu saya baca kalimat supaya sambil latihan boleh. Kita lihat dulu ya, 过去 itu artinya masa lalu ya. Kalimat pertama saya bacakan dulu. 昨天你怎么不来公司 gitu ya. Ini menjawab contoh saya sebenarnya ya, bahwa 昨天你怎么不来公司 gitu ya. Kemarin kamu kenapa nggak datang ke kantor gitu ya, 不来公司. Nah, kalau kita tanya untuk masa lalu, ini boleh ya pakai 不和没gitu. Nah, tapi kalau 昨天你怎么没来公司 boleh nggak lalu? Boleh. Berarti teman-teman berpikir bahwa dia tidak datang secara fakta. Kita mau tanya alasan dia. Tapi kalau yang pertama itu lebih ke kayaknya kamu memilih untuk tidak datang. Jadi saya juga mau tahu kenapa kamu tidak datang ke kantor. Yang nomor satu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi dua-duanya boleh? Boleh. Tapi maksud yang mau disampaikannya berbeda. Yang nomor satu itu kita karena merasa dia udah berapa kali bilang sama saya nggak mau ke kantor gitu ya. Nah, berarti dia memilih. Nah, kita mau tanya nih alasan dia kenapa kemarin kamu tidak datang ke perusahaan atau kantor. Kalau yang kedua, cuman menanyakan berdasarkan kenyataan bahwa dia nggak datang. Kita mau tanya alasan dia kenapa nggak datang, gitu. Oke, jadi 昨天你怎么不来公司和昨天你怎么没来公司 bebas teman-teman mau pakai yang mana. Yang penting teman-teman tahu pu sama mei di situ maknanya apa. Sampai di sini oke? Jadi saya nggak terlalu cepat supaya teman-teman memang bersama saya gitu ya. Jangan saya udah jelasin, terus saya udah maju ke belakang-belakang, teman-teman nanya lagi yang depan. Sampai sini oke? Oke ya. Baik, kalau gitu saya lanjut ke 现在 sekarang. Boleh bantu saya baca? Ada Ibu Meiska. Oke. Ni hao, Ibu. 啊，老师好。Ni hao. 来，我念一下现在 yang sekarang kalimat pertama. 好，今天我不吃饭。kedua sekalian Bu. 今天我没吃饭。 Oke, baik Ibu. Kalau begitu saya boleh minta sedikit penjelasan dari Ibu. 今天我不吃饭 sama 今天我没吃饭的意思是什么? Artinya apa? Kalau nomor 1 puasa ya. Iya, memang memilih tidak makan gitu ya antara Puasa ya. gitu ya, betul. Kalau itu belum makan ya. Kedua ya. Ya, yang kedua itu cuma menginfokan kita mungkin hari ini sibuk banget sehingga belum kenyataannya makan. nggak makan, betul. Iya, Cici, iya. ya, berarti udah 谢谢老师哈，好。不客气. 好, 再见 Ibu. Ya bagus ya, berarti udah paham nih ya poin-poinnya. Oke, saya mute kembali. Nin Ibu. Nah, sekarang saya lanjut ke konteks yang ketiga. Kalimat ketiga ya. Ada siapa ya? Ibu Fu. Ibu Fu ya, saya unmute. Ibu 老师好，你好，请您帮我念一下第三个句子 kalimat ketiga, silakan Bu. 妹妹的手机没坏。OK，妹妹的手机没坏。好的，发音和声调好，谢谢您Ibu. Saya mute kembali ya untuk menjelaskan. 再见。再见。再见. Oke, baik. Saya mute kembali. Jadi, kalau nomor 3, kondisinya adalah sekarang. Dan kita menyatakan fakta. Benar nggak? Fakta bahwa si handphonenya adik perempuan itu tidak rusak. Jadi teman-teman boleh pakai mei karena fakta. Sampai di sini oke? Nah, mungkin teman-teman pernah dengar 不坏
Benar nggak? Ini ya, saya garis bawahi dulu. Nah, saya tunggu responnya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman berpikir-pikir, maksudnya saya pernah dengar loh dia huainya pakai pu, gitu ya. Ada pernah dengar? Oke, kayaknya chattingannya belum masuk. Baik, kalau misal pu, itu biasanya dipakai untuk teman-teman, iya benar, tidak jahat ya. Jadi saya mau tanya analisa teman-teman, tidak jahat itu apakah pendapat seseorang atau kenyataan? Kayak saya bilang ya, misalnya contoh lah ya, contoh saya bilang, Pak Budi 其实不坏. Pendapat, betul. Itu pandangan saya gitu ya. Belum tentu teman-teman punya sama kayak saya pandangannya. Itu namanya Pak Budi 不坏 ya. Jadi teman-teman sampai di sini, sorry. Misal contoh ya, saya pakai nama Pak Budi ya. Pak Budi nggak apa-apa ya. Saya pakai Pak Budi 不坏。其实他的人不坏, misalnya gitu ya. 不坏. Jadi di sini bukan tidak rusak, tapi tidak jahat. Artinya baik gitu. Kadang-kadang orang suka bilang, 其实他的人不坏. Berarti itu pandangan saya setelah saya berkomunikasi sama beliau, saya interaksi sama beliau, merasa, enggak kok orangnya nggak jahat kok, baik kok gitu ya. 不坏. Sampai di sini lebih jelas lagi ya. Ya, pendapat orang. Oke, kita lihat kalimat nomor 4. Ada Ibu Linda. Oke, Ibu Linda, saya unmute ya. 你好, Ibu. 你好，老师。你好，来，请您帮我念一下第4 nomor 4, silakan Bu. 他吃人其实不坏， ada di 就 bawah. 是说话吃了点儿。好的，他这人其实不坏，就是说话直了点儿。Boleh sekali lagi, Ibu? 他吃人其实不坏，就是说话吃了点儿。其实 Ibu boleh ikutin saya. 其实，其实 jadi dia nada 2 dan 2 ya. Oke, baik. 谢谢 Ibu Linda. 谢谢老师。不客气，再见. Oke, saya mute kembali ya. Saya nggak baca yang bawah. Ternyata saya udah kasih kalimat ke teman-teman bahwa dia orangnya ini gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya, Laoshi kenapa pakai ce di sini ya? Ini gaya ngomong bahwa dia ini orangnya gitu ya. Nah, kalau kita translate ini orangnya kan lucu ya di bahasa Indonesia, tapi bahasa Mandarin ngomongnya gitu. 他这人其实不坏，就是说话直了点儿。直了点儿 itu maksudnya ngomongnya to the point ya. Kadang-kadang kita melihat orang ngomong to the point itu kayaknya ngomongnya nggak enak ya, nggak enak didengar gitu ya. Nah, tapi hatinya memang nggak jahat. Memang dia ngomongnya ya apa adanya, bisa jadi ya. Jadi, 他这人其实不坏，就是说话直了点儿。Jadi kalau teman-teman mau bilang sama orang bahwa saya nih ngomongnya ceplas-ceplos gitu ya. Nah, tapi saya nggak ada niat jahat, maka teman-teman bisa bilang, 我这人其实不坏，就是说话直了点儿。Gitu. Jadi biar orang tahu, oh memang orangnya ceplos-ceplos ya, jadi jangan diambil hati kayak gitu. Untuk perbedaan pertama, kira-kira oke? Harusnya cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini terpendam gitu ya. Kapan sih saya pakai pu? Kapan sih saya pakai mei? Gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu pemahaman kita sudah sama, kita lanjut dulu ke berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jianglai. Jianglai adalah masa depan. Di mana jianglai itu hanya pakai pu. Jadi kalau misalnya contoh ya, kita lihat dulu kalimatnya ya, nanti baru ada kalimat contoh dari saya. Kita minta tolong dibaca. Ada siapa ya? Ibu Nani. Boleh, silakan Ibu. 你好, Ibu. 老师好，你好，来帮我念一下第一个句子 kalimat pertama. 哥哥生病了，明天不去上班了。对，明天不去上班了呀。谢谢 Ibu Nani, saya mute kembali 对， ya. 老师，谢谢您，再见。
Terima kasih Ibu. Saya mute kembali untuk menjelaskan teman-teman semua. Kalau di sini mah teman-teman sudah tahu ya, dari judulnya ketahuan bahwa masa depan, masa yang akan datang di mana kejadian itu belum terjadi, kita pakai 不 gitu ya. 哥哥生病了，明天不去上班了。Le-nya di sini walaupun belum terjadi, le itu dia fungsinya banyak banget ya. Nanti kalau kita ada kesempatan kita boleh bahas. Ini artinya tadinya rencana mau ke kantor, benar nggak? Kan memang normalnya orang tuh pasti rencana ke kantor ya, tapi karena sakit akhirnya nggak jadi. Makanya di belakang ini pakai le. Dia ada satu penggunaan seperti itu ya. Jadi 哥哥生病了，明天不去上班了. Ya, udah sakit, besok nggak bisa ke kantor. Gitu. Nah, saya mau kasih contoh kalimat tadi adalah 2 minggu lagi, gitu ya. 2 minggu lagi, saya tidak pergi traveling. Jadi batalin gitu ya. Nah, gimana cara bahasa Mandarinnya, kalimatnya seperti apa? 2 minggu lagi saya kayak kita bilang tidak jadi gitu ya, karena ada urusan. Boleh saya minta kalimat translatannya? Saya cari tempat dulu. Baik, tempatnya agak ini, saya share satu file lagi ya teman-teman ya. Sambil teman-teman bikin kalimat, yuk. Saya bantu ya untuk pembukanya ya. 因为 Ya, saya kasih kalimat pembuka dulu. 因为计划变了，所以 karena 计划 ini adalah rencana, 变 itu adalah berubah. Ya, karena ada perubahan rencana, jadi gitu ya. 因为所以 ya. Oke, saya lihat dulu kalimat dari teman-teman buat saya ya. 2个星期以后我不去旅游 ya. Ibu Cindra depannya udah benar. 2个星期以后我不去旅游. Punya udah benar, cuma belakangnya 我有事. Oh, 我有事情 gitu ya. Oke, 我有事情. Boleh, boleh Ibu. 事情nya pakai SHIQING ya. Oke, saya ambil kalimat Ibu ya. 所以2个星期后 后nya saya singkat ya, 以后 sama. 2个星期后我不去旅行. Ibu tambahkan 我有事情, boleh Bu, cuman spellingannya aja ya, 旅行. 事情nya pakai SHIQING. 事情 itu adalah urusan. Oke, saya cek kalimat teman-teman yang lain ya. Ibu Ratna, yang lebih tepat itu adalah Ibu Teresia ya. 过2周后, ada begini. Jadi kalau ini 2星期后, 2 minggu kemudian gitu ya, 2 minggu lagi, 2 minggu yang akan datang. Nggak jadi gitu maksudnya. Nah, ada teman-teman yang pakai gini. Sebentar. 过2周后, ini juga boleh. 过 lewat, 后nya sama kayak 以后 sesudah gitu ya. 2周, 周就是星期的意思. Jadi boleh dipakai ya, artinya sesudah 2 minggu, artinya 2 minggu yang akan datang gitu ya. Boleh pakai ini. Jadi, 老师 boleh pakai langsung masukin, betul. 过2周后我不去旅行，因为计划改变了ya, karena rencana berubah. Baik,
Ibu Ratna boleh pakai ini ya. Jadi 过2周后 gitu ya. 2个星期之后pakai HOU ya Bu Rina ya. Kalau yang lain udah benar. 之后 后-nya ini HOU ya. 2个星期 Ibu Rita kurang 后. Kalau 2个星期2 minggu kita perlu 后 ya. 2个星期后 Ibu Rita kalau untuk yang akan datang kita pakai 不去旅行 ya. Seperti itu. 打算和计算 berbeda Ibu Lian ya. 打算 itu rencana sama dengan 计划. Kalau 计算 itu menghitung. Oke ya. Saya mungkin balik lagi ke topik kalimat saya. 2星期后 不是后 是后 HOU Bu. Ibu Nani. Ini ya saya ganti warna biar lebih jelas 后. Ya, 2星期后我不去旅行. Yang lainnya udah benar. 旅行 L-U gitu ya. Bukan liu. L-U-U tapi titik 2 di atas. Ya, kalau teman-teman mau ketik pakai LV nggak apa-apa ya. 2星期后我不去旅游. Benar. 旅游旅行都可以ya. 旅游 sama kayak 旅行 artinya traveling. Oke, 谢谢同学们的句子. Terima kasih untuk kalimatnya ya. Bu Tata sudah benar. 过2周后我可能不能参加旅行，因为家里有一点事. Oke, 谢谢Pak Pangkui ya. Sudah benar kalimatnya. Baik, semua sama. Yang penting penggunaan 不 sama tadi ya. Boleh pakai 2个星期后 atau 过2周后. 周就是星期. 周 boleh ya pakai 周 artinya 星期 minggu ya week. Oke, silakan di screenshot dulu. Boleh ibu atau bapak ya. Ibu Eugene ya. Boleh 下下礼拜 boleh. Tapi 下下礼拜 cuma buat 2 gitu ya. Kalau kita lebih dari 2 berarti harus pakai 3星期后 dan seterusnya 4星期后 kayak gitu. Kalau 下下礼拜 boleh Bu. Ya, lebih ke Taiwan 的说法. 下下礼拜 ya. Minggu depannya gitu ya. 礼拜就是台湾的说法. Biasa Taiwan suka ngomong 礼拜. Tapi kalau secara internasional biasanya ngomongnya 星期 gitu. Boleh Ibu, boleh. Artinya tetap sama. Oke, 好了吗? Sudah? Jadi untuk 不 teman-teman gampang hafal ya. Untuk masa depan kita pakai 不 gitu ya. Masa yang akan datang di mana belum kejadian. Itu kita pakai 不. Iya, betul Ibu Yena. Kalau 星期 pakai ke, kalau 周 tidak pakai ke. Betul. 谢谢您. Tanyanya pertanyaan yang bagus. Jadi untuk 星期 saya ganti warna ya. Ini maksud pertanyaan Ibu Yena. 2个星期 boleh nggak 老师 si 星期 nggak pakai ke? Boleh. 星期 mau pakai ke atau nggak pakai nggak apa-apa. Tapi kalau 周 tidak boleh pakai ke ya. Langsung 2周. Sampai sini cukup jelas? Teman-teman catat sendiri ya. 星期 boleh pakai ke, boleh tidak. Tapi kalau 周 tidak boleh pakai ke. Langsung 2周. 好了, saya boleh lanjut berikutnya. Karena filenya berbeda, saya akan balik ke file materi. Halo, 谢谢小芳. Lanjut ya, kita lanjut dulu. Oke. Baik, kita akan lihat perbedaan kedua, di mana pu selain dipakai untuk tidak gitu ya. Sebentar ini saya hapus saja. Nah, oke. Selain dipakai untuk tidak sesuatu gitu ya, kayak tadi misalnya menyatakan pandangan,
Nah, pu bisa dipakai untuk menyatakan kebiasaan. Nah, dua kalimat ini saya minta tolong dibaca. Ada Ibu Feliana. Ibu Feliana, saya unmute ya. 老师早上好。晚上好。晚上好。sorry.没关系. Ibu berarti ada ikut kelas minggu ya. Baik. Nah, 好，没关系, nggak apa-apa Bu. Boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua? Silakan. 他不抽烟，也不喝酒。很好，他不抽烟，也不喝酒。妈妈吃素，不吃肉。肉，对。Mama cara bacanya yang keduanya nada 5. Jadi caranya gini ya, Ibu boleh ikutin saya. Mama 吃素，不吃肉。妈妈吃素，不吃肉。好，谢谢 Ibu Feliana. 谢谢老师。再见. Bukaci. Saya mute kembali untuk menjelaskan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyatakan sesuatu kebiasaan di mana orang tersebut tidak punya kebiasaan itu, maka silakan teman-teman pakai pu. 他不抽烟也不喝酒. Jadi memang dia punya habit itu tidak merokok dan juga tidak minum arak maksudnya ya. 他不抽烟也不喝酒，是一个好男人 gitu ya. Misalnya contoh teman-teman kenalin jadi Ma Comblang, maka teman-teman bisa bilang, oh dia nggak merokok loh, terus nggak minum loh ya. Ini lelaki yang ya maksudnya nggak merokok dan tidak minum gitu ya. Laki yang baik-baik gitu. Misalnya contoh. Jadi kita bilang, 他不抽烟也不喝酒. Begitu juga yang nomor 2, ada orang punya kebiasaan yang tadi saya bahas bahwa misalnya dia tidak makan daging gitu ya. Nah, maka kita bisa bilang Mama 吃素不吃肉. Mama makan 吃素 ini artinya vege. Ya, vegetarian ya. Sekarang kan ada beda ya, vege dan vegan. Nah, itu sebenarnya maksudnya bahasa Mandarin 我们可以说都是吃素. Di dalam bahasa Mandarinnya kita bilangnya 吃素 ya, artinya orang yang memang tidak makan daging dan makhluk hidup kayak gitu ya. Nah, 不吃肉 tidak makan daging, 肉是 daging. Sampai di sini cukup jelas untuk kebiasaan. Oke ya, baik. Jadi kalau kebiasaan silakan teman-teman pakai pu ya. Oke, yang ketiga, pu bisa digunakan di depan kebanyakan kata sifat menyatakan status atau kondisi seseorang. Kita lihat dulu kalimatnya. Boleh bantu saya baca? Ada Pak Pangkui. Oke, saya unmute ya. Ni hao, Pak. 晚上好，老师。 晚上好, Pak. Silakan boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. 这本书不好看， 那件衣服不干净。 好，那件衣服不干净。这本书不好看。谢谢您, Pak. 谢谢老师。 Bukaci. Saya mute kembali untuk baca kalimat berikutnya. Ada Ibu Cai Daoyin. Saya unmute ya, Bu. 老师晚上好， 晚上好, Ibu. Silakan, Bu, dibaca 3 dan 4. 这个东西不好吃，这个东西他弟弟不高。好，他弟弟不高。谢谢您. 谢谢老师。 Saya mute kembali ya. Baik. Oke, kita lihat dulu yuk. Jadi menyatakan status atau kondisi seperti apa? Kondisinya tidak bagus gitu ya. 这本书不好看. 不好看 itu tidak bagus dilihat, artinya bacanya itu nggak bagus, isinya nggak bagus. Itu namanya 这本书不好看. Antara isi konten yang nggak bagus atau cover bukunya kurang bagus gitu ya. Kondisi fisiknya nggak bagus. Ini bisa 2 arti. 不好看的意思是里面的内容不好，内容 itu konten， 或者它前面的那个包装不好看，就是这本书不好看， tapi sama-sama adalah status atau kondisi. Sampai di sini cukup jelas. Di sini nggak akan bisa cocok pakai mei. Teman-teman coba ganti. Pasti nggak bisa cocok ya. Pasti aneh. 这本书没好看. Nggak bisa ya teman-teman ya. Baik, yang kedua adalah 那件衣服不干净. Baju itu tidak bersih ya.
那件衣服不干净 tidak bersih。再来是第三，这个东西不好吃。这个东西 barang ini sebenarnya lebih ke makanan ya, makanan baru bisa dimakan maksudnya, tapi mereka kadang-kadang suka pakai 东西 barang ya. 这个东西不好吃，misalnya teman-teman ada beli snack, terus saya mungkin dulu pernah beli, saya bilang 这个东西不好吃 gitu ya, makanan ini tidak enak, 不好吃。nggak pernah kan pakai 没好吃, bener nggak? Nah, maksud saya kalau misalnya teman-teman susah menghafal, bisa konekin, oh iya ya, 不好吃 itu pakai 不, gitu ya. Berarti itu kondisi makanan ini tidak enak. Itu cara menghafalnya teman-teman ya. Kalau dihafalin satu-satu kan rempong. Jadi caranya adalah, oh iya ya, 不好吃, kondisi makanan tidak enak. Berarti untuk kondisi itu pakai 不. Nah, tidak pernah pakai 没, gitu loh. Nah, kayak gitu cara menghafal. Lanjut ya. Hati di pukau, adik laki-laki dia tidak tinggi. Tidak tinggi itu adalah kondisi adik laki-laki dia pendek gitu ya. 不好吃, 不好, 对不起, 不高, tidak tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita pakai 没高 kan nggak ada ya, pasti pakai 不高 tidak tinggi. Itu teman-teman. Jadi 不 dipakai untuk menyatakan status atau kondisi sesuatu. Oke, sampai sini cukup jelas? Iya, tadi ada kalimat Ibu Teresia pop up ya. Kalau 没那么好吃, kalau 没那么好吃 itu bukan di sini konteksnya, Bu. Jadi 没那么好吃 itu tidak sebegitu enak. Tidak sebegitu enak di sini bukan apa namanya? Jadi maksudnya tidak begitu enak, betul Ibu. Dia ada perbandingan dengan sesuatu yang lain, seperti maksudnya 没那么好吃 dibandingkan dengan apa, Bu? Kayak gitu ya, 没那么好吃. Kalau langsung to the point kondisi barangnya satu itu doang, kita pakai 不好吃, tidak enak. 不是没好吃, itu Bu. Kalau ini kan 没那么, ada namanya, Ibu Tresia. Jadi nggak bisa dibandingkan begitu, seperti itu. Kalau ada pembanding, misalnya contoh ya, saya ke sini ya. Contoh, 这里的菜 没那么, karena dia ada nama, Ibu ya. Terus 没那么好吃. Dari kalimat ini teman-teman berasa nggak dibandingkan? 这里的菜没那么好吃. Masakan di sini tidak sebegitu enak. Pasti kita ada membandingkan dengan tempat sebelumnya. Tapi kalau saya bilang ya, 这道菜不好吃. Beda nggak teman-teman? Ya, kalau yang tadi atas membandingkan. Kalau yang bawah, 这道菜不好吃. Teman-teman boleh bantu saya? Berarti ada nggak dibandingkan kalau yang kalimat kedua? Yang kedua. Membandingkan nggak? Enggak. Pertama dia tidak membandingkan. Yang kedua adalah lidah orang beda. Mungkin teman-teman bilang ini enak, saya bilang tidak enak. Itu berarti apa? Ayo naik ke atas. Bu menyatakan apa? Bisa jadi teman-teman enak. Saya nggak enak karena lidah beda ya pendapat. Oke ya. Jadi sampai di sini cukup jelas. Yang atas ini benar kok pakai Mei, nggak ada salah, tapi dia ada konteks perbandingan. Nah, kalau ini pure ya, pure bahwa pokoknya masakan ini nggak enak. Ini tahu adalah kata bilangan untuk masakannya. Kata bilangan untuk masakan. Biar teman-teman nggak bingung tahu itu apa ya. Kata bilangan untuk masakan. Ya, sampai sini oke ya. Nah, balik lagi tadi ada pertanyaan di bawahnya. 这件衣服洗了没干净. Oke, baik Ibu Juliana ya. Saya kasih contoh kalau 不干净 tetap pakai 衣服 aja ya.
衣服不干净. Oke, saya mau tanya teman-teman. Pertama, 衣服不干净. Teman-teman bilang baju ini tidak bersih karena lihat sendiri, betul nggak? Berarti kondisi. Ya, itu satu, checklist ya. Yang kedua, 不干净. Balik lagi. Saya boleh tanya teman-teman, tingkat kebersihan setiap orang samakah? Misalnya contoh, si papa merasa segini itu udah bersih, tapi si mama merasa ini belum bersih. Jadi kadang-kadang sorry ya, maksudnya untuk asisten rumah tangga kan jadi bingung ya. Si papa merasa ya oke lah ya si mbak kerjanya gini, tapi si ibu merasa enggak loh, kadang-kadang nggak bersih karena tingkatnya beda. Sorry, subjektif itu satu. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Juliana bahwa Ibu Mei kancing ada penggunaan ini, tapi ini bukan kita bilang kondisi itu tidak bersih. Ini adalah menyatakan kenyataan bahwa belum bersih. Dan teman-teman ada bukti bahwa ini nggak bersih. Misalnya masih ada nodanya. Ya, sisi Ibu Rina ya, belum bersih. Misalnya contoh, sorry ya, kita kasih bajunya ke asisten rumah tangga kita lagi bahwa 这个还没干净，就是没干净，还没. Cuman kadang-kadang orang suka hilangkan 还没, masih belum gitu ya. Jadi 这件衣服没干净就是 belum bersih. Kayak gitu. Karena pertanyaan teman-teman, kira-kira saya jelasin ini cukup jelas, memang Betty ya, beda tipis. Tapi yang pasti patokan yang pertama dipakai terus gitu. Sampai sini cukup jelas? Ya, jadi punya untuk kondisi, yang kedua adalah memang pendapat gitu ya, bahwa menurut saya ini nggak bersih dan dia subjektif. Tapi kalau mei kancing itu kenyataan dan teman-teman bisa buktikan bahwa ini loh masih ada nodanya kuning-kuning misalnya gitu ya. Baik, kalau udah cukup jelas, mari kita balik lagi ke materi ya. Menarik, tapi yang pasti saya perlu bikin teman-teman paham. Kalau teori mah tinggal teori gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sedangkan mei itu digunakan untuk kata sifat tertentu. Kata sifat tertentu itu yang menyatakan ada perubahan kondisi. Perubahan kondisi mungkin menjawab Ibu Teresia tadi. Mei nama hao chi. Ya nggak? Jadi tadinya dia makan sesuatu di tempat lain tuh enak. Begitu dia sampai tempat ini, dia bilang, 这里的菜没那么好吃. Teman-teman dapat nggak poin perubahan kondisi di situ? Sebelum saya lanjut ke contoh kalimat. Berasa nggak bahwa, oh iya ya, ada perubahan kondisi yang tadinya mungkin makan enak-enak, kita mau ke 3 kota gitu ya, 2 kota kayaknya enak gitu ya, cocok sama lidah kita. Kayak saya lidahnya lidah asin gitu ya. Begitu sampai ke kota ketiga, manis gitu ya. Karena manis nggak cocok lah ya, saya bilang nggak sebegitu enak ya. Nah, ada perubahan kondisi sehingga pakai mei nama hao chi, nggak sebegitu, dan ada perbandingan juga yang tadi saya jelasin ya. Baik, kita baca dulu ya kalimatnya. Menarik, seru, atau teman-teman pusing? Semoga nggak pusing ya, saya berusaha mensederhanakan. Baik, kita akan minta tolong dibaca, ada Ibu Cynthia, saya unmute. Ni hao. Ni hao, Ibu. 老师好， Oh iya, ni hao, Ibu. Silakan Bu, boleh bantu saya baca kalimat pertama. 第一、第二耶， Ya, silakan Ibu. 他的病还没好， Oke, 好 他的 处 病还没 不 好。 见，你没胖也没瘦，还是以前那样。
Oke, 谢谢您 Ibu Cynthia. 不客气，再见。Saya network dulu ya, Bu. Nah, kita bahas yang pertama. 他的病还没好. Di sini juga nggak bisa pakai pu, benar nggak? Jadi, 他的病还没好, di sini ada hai-nya lebih cocok lagi, lebih jelas lagi bahwa belum, ya. Menyatakan yang tadi 没干净, belum bersih. 他的病还没好. Jadi sebenarnya tips saya berikutnya adalah teman-teman kalau mau bikin pu sama mei gitu ya, kalimat bahasa Indonesianya mesti jelas dulu. Teman-teman mau nyatain apa? Belumkah atau tidak gitu ya. Misalnya, oh penyakit dia belum sembuh. Oh belum. Belum berarti hai mei. Seperti yang saya suka tanya, 同学们吃了吗? Masih belum, 老师. Belum adalah hai mei. Dia memang satu frase, masih belum. Untuk konteks apapun ya. Begitu juga kalau sakit kita bilang 他的病还没好, masih belum sembuh. Oke. Nah, yang kedua adalah 好久不见,你没胖也没瘦,还是以前那样. Sudah lama tidak ketemu, kamu itu tidak gemuk juga tidak kurus, masih seperti dulu. 还是以前那样. 还是像以前那样. Kalau teman-teman mau tambahkan 像 seperti juga boleh. 还是像以前那样. Sampai sini oke? Jadi ada perubahan kondisi maupun tidak ada gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman. 老师, saya pernah dengar loh orang bilang 你不胖也不瘦. Pernah dengar? Sebelum teman-teman tanya ya, saya ke catatan saya dulu. Pasti pernah dengar ya. 你不胖也不瘦 gitu. Misalnya contoh ya. Sebentar, saya balik dulu. Kalau 好久不见,你没胖也没瘦,还是以前那样. Teman-teman, saya mau tanya, ini ada perbandingan nggak? Unsur perbandingan nggak? Jadi Mei itu dia ada unsur perbandingan. Tadi menjelaskan yang pertanyaan Ibu Teresia juga. Nomor 2 itu teman-teman berasa nggak? Ada perbandingan dari orang ini ngomong ada data perbandingan yang dia lakukan. Ada. Di mana? Misalnya saya udah lama nggak ketemu Ibu Maria gitu ya. Begitu ya perbandingan dari pertemuan terakhir gitu ya. Jadi Mei Pang, ya Mei Shou. Nah, orang bilang, oh iya ya masih seperti yang lama gitu. Nah, sekarang saya masuk ke kalimat saya. Ni bu pang, ye bu shou. Ini teman-teman boleh bantu saya? Seperti apa kondisi ini kita pakai? Contoh ya, contoh misalnya Ibu Linda ya, saya pinjam nama ya, nggak apa-apa ya. Ibu Linda lagi diet. Terus kita tidak membandingkan Ibu Linda yang sekarang sama yang dulu gitu ya. Kita cuma bilang, Ibu Linda lagi diet. Hah? 你在减肥吗? Gitu ya. Lagi diet ya. Kelihatannya gitu ya, maksudnya kondisinya gitu ya. Kondisi yang terlihat sama kita dan pendapat kita, betul, sih. Nah, ini teman-teman sudah pintar ya. Sepertinya gara-gara saya tadi coba teman-teman analisa. Nah, nih bu pang ya bu shou. Jadi maksud saya mau bilang sama Bu Linda bahwa Bu jangan diet lagi. Dari kondisi Ibu sekarang dan dari pendapat saya, Ibu tidak gemuk juga tidak kurus. Artinya kang hao, pas gitu ya. Betul, jadi ini untuk kondisi sama pendapat. Karena gini teman-teman, ukuran gemuk sama kurus itu adalah subjektif. Benar nggak? Itu betul ya? Maksudnya gini, kadang-kadang orang lihat saya merasa saya nggak gemuk. Tapi ada beberapa orang merasa saya gemuk. Gitu ya. Karena ukuran gemuk dia sama gemuknya orang lain tuh berbeda. Makanya disebut pendapat. Gitu loh. Nggak ada satu ukuran yang ideal bahwa orang nggak gemuk, ini orang nggak kurus, nggak ada angka gitu ya bahwa ditetapin sama lembaga apa gitu, nggak ada ya. Ini benar-benar pendapat yang subjektif kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat teman kita lagi diet, kita mau kasih tahu dia kondisinya di mana dia dengan kondisi sekarang tuh tidak gemuk dan tidak kurus, maka pakai pu gitu ya. Dan bukan membandingkan. Kalau membandingkan baru tadi kalimat yang di materi kita.
Sampai di sini oke? Ya, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Jadi cukup jelas bahwa nanti kalau teman-teman ketemu, iya ya, oh ya bisa ya pakai begitu ya, karena mau dinyatakan dengan arti yang berbeda. Kalau gitu kita lanjut dulu poin keempat, di mana pu bisa diletakkan di semua kata bantu kata kerja. Sedangkan mei hanya kata bantu tertentu saja. Apa itu kata bantu kata kerja? Yang dia seolah-olah kata kerja, tapi juga seolah-olah kayak sifat. Itu namanya kata bantu kata kerja. Ya, 我们说助动词助 bantu ya. Jadi dia seolah-olah kita bilang kayak kata sifat, tapi dia juga kata kerja. Nah, contohnya apa? Kita lihat di bawah ya. Ada pusing. Pusing tuh nggak bisa gitu ya. Nggak bisa itu sebenarnya dia adalah kata kerja, kata bantu kata kerja. Jadi dia nggak sepenuhnya kata kerja, bisa juga kayak semacam kata sifat bisa atau nggak bisa, tapi dia adalah kata kerja. Nah, kalau misalnya pusing, teman-teman tidak bisa pakai meising, nggak bisa. Ya, itu langsung dicoret, nggak bisa. Meising, dan teman-teman mungkin nggak pernah dengar ya. 不可以. Ada pernah dengar 没可以? 有吗? 有没有听说没可以? Saya rasa nggak ada. Nggak mungkin ada ya. Harus 不可以, nggak boleh. Ya, baik lanjut. 不愿意. 不愿意 itu tidak bersedia. Nah, kalau 不愿意, saya pernah dengar 没愿意. Tapi 没愿意 di situ artinya, saya pernah dengar orang ngomong begini, 没愿意. Iya, 谢谢 Yunita ya, belum bersedia. Belum bersedia. 没愿意. Tapi memang rata-rata akan pakai 不愿意. Ya, kalau teman-teman ketemu film, dia ngomong begini, teman-teman paham bahwa belum bersedia. Balik lagi ke tadi ya, belum bersih gitu ya. 好，再来是不会. 不会, saya rasa teman-teman nggak mungkin dengar 没会gitu ya. Adanya 不会. Kalau 没会 pun belum bisa ya. 没学会 belum bisa. Belum di situ ya, bukan tidak. Tapi kalau 不会 itu tidak bisa. 我不会说汉语, misalnya saya tidak bisa ngomong bahasa Mandarin. 我不会说日语, tidak bisa. Baik, 再来是不应该. 不应该 itu tidak seharusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mentranslate gitu ya, kamu tidak seharusnya begini, maka tidak seharusnya di situ harus pakai 不应该, tidak seharusnya. Sampai sini oke, saya lanjut ke bawah ya. Nah, kalau misalnya 没敢 sama 不敢 itu boleh nggak Laoshi? Boleh. Untuk khusus kata bantu kata kerja yang ini itu boleh gitu ya. Tapi kalau untuk 不 itu semua bisa ya. 没敢 不敢 tidak berani gitu ya. 没能 不能 juga boleh. Tidak bisa gitu ya, tidak bisa. 我没能参加你的婚礼. Karena tidak available, ada jadwal yang tabrakan. 我不能参加你的婚礼. Jadi kalau teman-teman lebih biasa pakai 不能, silakan pakai 不能 lebih oke ya, kayak gitu. 再来是没要不要, itu juga artinya tidak mau. 没想不想, tidak ingin ya. Itu kata-kata tertentu yang boleh pakai 没. Kalau misalnya teman-teman merasa harus menghafalkan yang kata-kata tertentu, tips saya adalah untuk kata bantu kata kerja itu semua dipakaikan 不. Sudah pasti tidak akan salah. Contohnya adalah tidak berani, tidak bisa, tidak boleh, udah pakai 不 saja kayak gitu ya. Untuk bagian 4, oke, kita akan lanjut ke bagian 5. Iya, belum bersedia ya. Ya, sisi Pak Budi ya, kata Pak Budi tentang tubuh itu ada BMI yang memerlukan berat badan ideal. Betul Pak, betul. Jadi ada teori itu. Cuma kalau kita lihat orang, sebelum kita bahas lebih lanjut, dari pandangannya kita secara subjektif, kita menilai dulu benar nggak bahwa orang ini apakah gemuk atau kurus. Tanpa kita tanya dulu kan, tinggi berat badannya berapa?
tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, saya hitung dulu ya. Kan enggak kan, biasanya kita langsung lihat, enggak kok Laoshi enggak gemuk kok gitu ya. Misalnya contoh, itu makanya kita pakai, sebentar, file saya mana? Nah, makanya kita pakai pu. Ini sih Pak, kita lagi bahas kenapa pakai pu sama mei gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah dihitung, terus kita mau bilang bahwa kenyataan dia nggak gemuk, maka kita boleh bilang ni mei pang mei pang gitu ya, tidak gemuk juga dari sebelumnya gitu. Coba lihat nih, ada BMI dari angka BMI bisa kelihatan gitu ya. Nah, itu kenyataan. Kita hitung-hitung dulu ya. Tapi biasanya kalau kita ketemu orang kan kita bisa bilang, enggak kok ibu enggak gemuk kok. Nah, karena itu pendapat kita, maka kita pakai pu. Gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ada rumus buat hitung berat badan. Sudah semua? Kalau sudah, saya akan lanjut ke poin nomor 5 ya. 再来我们看一下第5. Untuk menyatakan keberadaan seseorang, mei dan pu dua-duanya boleh dipakai. Nah, kalau ini teman-teman lega gitu ya. Aduh, akhirnya ada yang bisa dua-duanya dipakai. Oke, saya boleh minta tolong dibaca kalimatnya. Sebentar. Ibu Xiuzhen, silakan Ibu. 老师晚上好。晚上好, Ibu silakan baca kalimat pertama dan kedua. 好的，我的书不在书包里。好，我的书没在书包里。谢谢您，很好，发音都很好。再见Ibu. 再见。Mute dulu ya. Oke, baik. Berikutnya dibaca dulu supaya saya bisa jelasin sekalian. Ada Ibu Fiona. Ni hao Ibu. Oke, saya unmute lagi ya. Oh, 可以吗, Ibu? Saya sudah unmute. Oke, mungkin sinyal ya Bu ya. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu yang lain, nanti balik lagi ke Ibu ya. Ibu Rita, saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Ni hao, Ibu Rita. Silakan dibaca 3 dan 4, 3和4。3和4。他不在家，他没在家。谢谢 Ibu Rita ya, fine 很好. Saya mute kembali. Kita lihat dulu. Jadi kalau untuk keberadaan itu pakai cai ya, teman-teman ya. Ini modul pertama. Belajar di sekolah tiap hari Minggu. Baik. Oke. Jadi untuk keberadaan, jadi kita garis bawahi dulu ya, menyatakan keberadaan sesuatu atau orang, mau benda maupun orang, kita boleh pakai mei atau pu. Nah, cuman kalau teman-teman sudah kebiasaan pakai pu zai, maka silakan diterusin saja, tidak usah pusing gitu ya. Bahwa oke, 老师 saya udah biasa pakai 不在, misalnya 我爸爸不在家, 然后我的书不在书包里. Jadi buku saya tidak ada di dalam tas. Nah, kalau misalnya udah kebiasaan pakai 不在, ya sudah pakai 不在 aja terus ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ketemu nih 没在, nah ingat kata-kata saya bahwa 没和不 boleh dipakai untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau orang ya. Sama 我的书没在书包里. Jadi buku saya tidak ada di dalam tas buku. Terus 他没在家, dia tidak di rumah. Gitu ya. Jadi 昨天我去他家, 但是他没在家. Kemarin saya ke rumah dia tapi dia tidak di rumah. Atau 昨天我去他家, 但是他不在家. Kalau teman-teman nyaman pakai 不在, silakan. Gak apa-apa ya. Karena ini boleh buat dua konteks. Nah, saya lanjut konteks ke-6. Banyak sekali gitu ya. Baik, saya minta tolong dibaca. Tadi ada siapa? Ibu Iren. Baik, Ibu Iren saya unmute. Ibu Nin hao. 早上好，晚上好。晚上好. 来, Ibu tolong bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. Silakan, Bu. 他每天买件衣服，
他没钱,钱nya harus ada angin ya Bu ya. Boleh sekali lagi. 他没钱买新衣服。他没钱买新衣服。好，谢谢您。再来第二。咖啡店里咖啡店里没酒。只有咖啡。只有咖啡。谢谢Ibu Iren ya. Saya mute kembali. 再见。Oke, baik. Nah, teman-teman, Mei. Jadi teman-teman jangan sampai, aduh, kayaknya Pu sama Mei ini sulit sekali gitu ya. Nah, khusus untuk tidak mempunyai, teman-teman masih ingat kalau tidak mempunyai, kita translate-nya bahasa Mandarinnya apa? 没有，谢谢 Yunita. Tidak akan ada 不有, benar nggak? Tidak akan ada ini. Coret ya. Nah, tidak mempunyai. Nah, sehingga kalau kalimat teman-teman yang bermakna tidak mempunyai, ya sudah jangan dipusingkan lagi. Tidak ada itu maksudnya tidak punya gitu ya. Jangan dipusingkan lagi dengan pu, pasti pakai mei. Dia tidak berubah ya. Meiyo. Tidak punya, tidak ada. Tidak ada itu maksudnya tidak memiliki ya. Contoh, 他没钱买新衣服. 老师 boleh nggak saya kasih lengkapnya? 他没有钱买新衣服. Boleh, karena ini adalah singkatan dari 没有 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tulis lengkapnya, 他没有钱买新衣服, silakan sama. Yang kedua juga sama, 咖啡店里没有酒. Artinya di dalam kafe itu tidak ada, tidak tersedia gitu ya. Tidak tersedia arak, 只有咖啡, hanya ada kopi. Sampai sini cukup jelas. Jadi kalau misalnya langsung kalimat saya itu maksudnya tidak mempunyai atau tidak ada, maka sudah pasti pakai mei, tidak usah dipusing-pusingkan lagi, nggak usah dianalisis lagi, kayak gitu ya. Tidak akan ada 不有, 没有, 永远都不会有 ya. Tidak akan ada. Adanya 不要. Apa itu 不要? Mungkin ini suka kalau yang awal-awal tertukar-tukar, tapi kalau teman-teman di level sekarang kayaknya nggak mungkin tertukar lagi ya, bahwa puya adalah tidak mau, betul. Beda dikit, tapi memang beda ya, tidak mau. Huruf Mandarinnya juga berbeda. Baik, kita lanjut ke format nomor 7 ya. Yang selama ini punya kebingungan antara Pu sama Mei, apakah hari ini terjawab lewat bahan saya? Apakah bahan saya menjawab kebutuhan teman-teman? Sebelum saya lanjut, ini yang terakhir ya, 7. Terjawab ya? Iya, jadi intinya patokannya ini gitu ya. Sama tadi saya ada ajak teman-teman berpikir secara logika bahwa pendapat, kondisi, atau kenyataan ya, semuanya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita lanjut ya, terjawab ya, berarti bahan saya masih oke ya. Baik, nomor 7, format tetap. Nah, kalau format tetap ini sebenarnya mengulang saja teman-teman, bahwa 没有 itu adalah tidak memiliki atau tidak ada. Tidak tersedia ya, tidak tersedia, teman-teman boleh tambahkan tidak tersedia. Nah, maka kita pakai 没有. Nah, kalau 不是 itu bukan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang ini bukan koko saya, kan bahasa Indonesianya bukan, maka teman-teman langsung pakai 不是. Jangan dipikirin lagi mei apa pu ya, enggak, langsung. Ini udah kosakata. Bukan itu ditranslate 不是. Gitu ya. Jadi saya mempersimpel teman-teman, enggak semua pakai dianalisis yang kayak tadi. Begitu bahasa Indonesia kita bilang bukan, maka 不是. Udah jangan dipikirin mei lagi gitu ya. Maksudnya ini satu kesatuan kosakata. Sampai di sini oke ya. Nah, sama yang biasa kita pakai itu puci gitu ya. Mungkin ada juga yang misalnya kreatif berpikir, Laoshi, puci, boleh nggak kita pakai mei gitu ya, diganti? Nggak bisa ya. Ini sudah patennya kosakata maksud saya. Nah, sedangkan nggak apa-apa itu pakai mei kuansi. Mungkin teman-teman ketawa-ketawa pas lihat saya kasih contoh ini, tapi kan kadang-kadang orang berpikir ya, Laoshi, kenapa 对不起 pakai pu, terus 没关系 pakai mei. Kalau ini mungkin boleh tanya ke orang China-nya kenapa mereka pakai begitu, tapi nggak ada jawaban. Ini memang dia frase kosakata maksud saya. Makanya disebut sebagai format tetap ya.
Oke, jadi 对不起 terus memang jawaban kita oh 没关系 ya, memang 没关系 nggak ada 不关系 nggak ada ya. Baik, kemudian 谢谢 jawabannya 不客气 ya. Ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar, cuma mengingatkan kembali. Baik, untuk kalimatnya saya minta tolong dibaca. Oke, Ibu Fiona tadi mungkin nggak ke unmute ya. Baik, saya kasih kesempatan lagi. Halo, Sir. Ya, silakan Bu, boleh bantu saya baca kalimat pertama. 我没有妹妹。我没有妹妹. Kalau misalnya saya tidak punya koko, bahasa Mandarinnya. 我没有哥哥。谢谢 Ibu Fiona ya. Saya mute 不客 kembali. 气，老师。再见. Oke, baik. Nah, kalau misalnya gitu, 我没有妹妹. Terus tadi saya kasih kesempatan ya, Ibu bikin kalimat, Ibu Fiona, dia bilang, 我没有哥哥. Saya tidak punya. Jadi kalau intinya tidak punya, ya sudah. Tidak memiliki, pakai 没有. Oke, saya lanjut kembali. Ada Ibu Rinawati. Oke, Ibu Rina, saya unmute. 您好，老师。你好，你好。来, Ibu boleh bantu baca kalimat kedua? 屋子里没有人。好，屋子里没有人. Kalau gitu, saya mau minta tolong Ibu kasih saya satu kalimat gitu ya. Di dalam rumah itu tidak ada lampu. Lampu masih ingat? 屋子里没有灯。谢谢，很好，Ibu Rina ya. Jadi tidak ada lampu, maksudnya gelap gulita ya. 谢谢您，Ibu Rina. 再谢谢见。老师。不客气，很好。Saya mute kembali ya. Nah, jadi 屋子里没有人, begitu juga 老师 di dalam rumah itu tidak ada lampu yang nyala gitu ya, tidak ada lampu, maka 我们可以说屋子里没有灯，灯是 lampu, benda, ini lampu ya, lampu bolam, bolam lampu, 灯。屋子里没有人, tidak ada orang, artinya memang ini tidak ada ya, tidak ada orang kayak gitu ya. Baik, 再来第三，我们看一下啊，第三有谁呢？ Ibu Dian. Oke, Ibu Dian saya unmute. Silakan Ibu nomor 3. Selamat malam, Lause. Ya, 晚上好 Ibu. Selamat malam. Silakan nomor 3, Bu. 桌子上没有杯子。杯子, nah ada satu ya Bu. Boleh ikutin saya. 桌子上没有杯子。Ya, 没有杯子. 谢谢 Ibu Dian. Kalau kita mau bilang di atas meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Gimana kalimatnya? 桌子上没有能吃的菜。Oke, 桌 菜 子 boleh. 上没有能吃的菜。Oke, 桌子上没有能吃的菜, oke, atau 没有能吃的东西 ya, boleh 这个东西ya. 谢谢 Ibu Dian, 谢谢谢你。谢老师。好，再见 ya. Saya mute kembali. Jadi 桌子上没有能吃的. Kalau Ibu pakai 菜 masakan atau 东西 barang ya, boleh makanan. 能吃可以吃 juga sama ya. 能吃 bisa makan. Jadi di atas meja tidak ada gitu ya. Sama, kita translate-nya juga tidak ada makanan yang bisa dimakan. 桌子上没有能吃的东西。桌子上没有杯子 tidak ada gelas. 好，再来第4，我们看一下有谁。Oke, Ibu Shirley silakan. Saya unmute. 你好，老师。你好，Ibu silakan. Nomor 4. 他们不是学生，他们是老师。对，他们不是学生，他们是老师。Oke, saya kasih satu contoh kalimat, Ibu boleh bantu saya translate. Dia bukan adik perempuan saya, dia adalah cici perempuan saya. Dia adalah cici saya. Dia bukan adik perempuan saya, dia adalah cici saya. Bahasa Mandarinnya, Bu? 他们不是我的妹妹。他不是 ya dia, 他不是 oke, 我的妹妹。oke, dia adalah cici saya. 他们是
我的姐姐 itu mereka ya. 她是我姐姐. Boleh sekali lagi Bu Shirley? 她不是我的妹妹，她是我姐姐。她不是我的妹妹，她是我姐姐。Iya, 谢谢您 Ibu Shirley. 再见。谢谢老师。不客气。Oke, saya mute kembali. Nah, 她不是我的妹妹，她是我姐姐。Jadi kalau untuk 我的妹妹，我的爸爸 itu te-nya boleh dihilangkan ya. Jadi depan boleh pakai, belakangnya boleh dihilangkan. Kalimat kita nggak monoton ya. 她不是我的妹妹，她是我姐姐。Dia bukan adik perempuan saya, dia adalah cici saya. Jadi begitu ada bukan, kita langsung pakai 不是, bukan gitu ya. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir saya boleh minta tolong dibaca oleh sudah semua ya. Baik, kalau gitu saya minta dibaca Ibu Fu. Ibu Fu saya unmute. Ibu, Nin hao. 老师你好。你好, Ibu silakan boleh baca kalimat kelima. 我不是美国人，我是英国人。我是英国，国那ada dua ya Bu ya. Boleh ikutin saya. 我不是美国人，我是英国人。我不是美国人，我是英国人。国 dua ya Bu ya. 英国人。英国人。英国人。好，谢谢Ibu Fu. 再见。谢谢。saya lanjut dulu. Penjelasannya mungkin teman-teman sudah tahu. 我不是美国人，不是 bukan ya, 不是美国人，我是英国人, saya adalah orang Inggris, saya bukan orang Amerika. Misalnya contoh gitu ya. Oh, saya bukan orang Amerika, saya adalah orang Inggris. Maka 不是 kita bilang bukan, 是 adalah atau saya iya gitu ya, saya iya adalah orang Inggris. Ini mungkin pelajaran modul 1 ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini cukup jelas? Silakan yang mau screenshot karena saya mau ke bagian ringkasan. Bedanya uzi sama jiali. Oh, beda Bu. Ini Bapak atau Ibu ya? Oke, nggak rename jadi saya bingung. Baik, uzi sama jiali berbeda Ibu atau Bapak. Jadi saya cari tempat kosong, tidak ada tempat kosong. Baiklah, ini sudah di screenshot. Uzi sama jiali beda. Kalau uzi itu bangunan fisik, kalau jia itu adalah home, ya rumah. Jadi bisa family, bisa home, berbeda Bu. Saya panggil Ibu ya, mungkin karena nggak rename, sorry kalau ada salah penyebutan. Jadi gini, uzi sama dengan fang zi, itu artinya rumah atau bangunan fisik. Kalau jia itu adalah home, saya pakai Inggris ya, izin, atau family. Gitu. Kalau ini harusnya sih sangat jelas ya, ini adalah house. Kalau bahasa Inggris mungkin akan lebih jelas ya, 屋子和房子. 所以 saya mau beli rumah. 我要买. Saya mau beli rumah. Yes, 我要买屋子 atau 房子. 对. Kalau rumah saya ada di apa ya? Ada di BSD gitu ya. Rumah saya ada di BSD. Kalau bahasa Inggrisnya my home ya. Jadi rumah saya itu ya oke. Mungkin teman-teman mau bilang 我的房子 boleh juga secara fisik. Atau saya jangan pakai rumah saya deh ya. Saya pakai oke. Saya tinggal di ya. Jadi rumah saya gitu ya, saya tinggal di.
rumah saya. Itu maksudnya saya tinggal di mana, rumah saya di mana. Nah, maka 我家 gitu ya. My home gitu ya. Kan bahasa Inggris juga gitu kan. 我家在 misalnya BSD gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang tadi bilang 我的房子在 BSD, bisa jadi rumah fisiknya ada di BSD, tapi dia tidak tinggal di BSD. Sampai di sini cukup jelaskah? 家和房子, karena 房子 adalah bangunan fisik. Bisa jadi dia punya rumah di mana-mana, tapi dia nggak tinggal di situ, maksudnya ya diinvestasikan. Jadi, 老师，我家在 Alam Sutra, 但是我有房子在 BSD. Berarti dia ada rumah di Alam Sutra, ada rumah di BSD. Cuma dia tinggalnya di BSD gitu ya. Nah, kalau jia ini lebih ke maksudnya rumah saya, my home. Bahasa Inggris ya. Rumah saya tinggal di BSD, berarti dia memang tinggal di situ gitu ya. 我家在 BSD gitu ya, my home. Tapi kalau 我的房子在 BSD, benar nggak 老师? Benar. Yang penting selagi maksud teman-teman benar ya, bahwa oh ya saya punya fisik rumah di BSD, tapi belum tentu tinggal di situ. Kayak gitu sih teman-teman ya. Sampai sini cukup jelas karena ada kalimat kita tentang 屋子和房子 sama jia memang berbeda. Jelas ya. Oh ya, nih jia 有几口人 ya, 谢谢 Yunita ya. Nggak bisa 你的房子有几口人 gitu ya, keluarga. Di situ lebih ke family ya, your family gitu. 你家有几口人. Saya tempat yang nggak cukup. Ini ya teman-teman ya, modul 1. 你家有几口人. Berapa orang anggota keluargamu? Nih, pakai jia. Kenapa? Karena adalah family ya. Keluargamu ada berapa anggota keluarga? Ya, kalau tinggal mungkin teman-teman boleh pakai 住在 gitu ya, tinggal di BSD. Betul. Cukup jelas yang Bapak atau Ibu Galaxy tadi berapa? Sebentar. Galaxy A20 ya, karena nggak di rename, saya nggak tahu Bapak atau Ibu. Kalau pertanyaan Xiaomi nanti saya save ya buat hari Rabu ya, supaya kita mungkin tidak melebar kemana-mana dulu. 我的家在 BSD ya, semua sudah benar, oke. Bisa Bu Yuli, 我的家在 rumah saya ya, 我的家 boleh Bu. 我家在我的家在 都可以 boleh. Kata satuan untuk rumah adalah pakai 间 一间房子 sorry ya. Ini sudah, saya boleh next atau di sini aja ya. 间 itu untuk satuan rumah. Kalau yang rumah nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya tung itu untuk satuan rumah yang lebih besar lagi ya. Mungkin bertingkat-tingkat tung. Tung itu adalah bangunan yang banyak, yang besar. Jadi boleh pakai tung. Kalau rumahnya gede banget kayak istana, perlu pakai tung. 一栋房子, 一栋房子. Tapi kalau jian itu biasanya untuk rumah yang mungkin 2 lantai. Ya, 2 lantai masih oke. Kalau 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya, silakan pakai tung. Satuan untuk rumah yang lebih besar. Itu ya. Oke, kejawab ya. Ada Bapak Eugene ya. Oke, sudah. Berarti ini sudah semua. Oke, baik. Yang berhubungan dengan bahan kita sudah semua ya. Ya, sisi tadi Bu Mary bantu saya jawab ya. Pak Budi, 没问题 itu artinya tidak masalah dan dia cuma bisa pakai 没, artinya tidak ada. Jadi ini saya next ya. 没问题 gitu ya. Ini juga satu frase kalau teman-teman lihat. Tapi kalau misalnya mau dinilai sebagai satu frase, ini kan artinya tidak ada masalah atau tidak ada pertanyaan gitu ya. 老师我没问题了 gitu ya. Tidak ada pertanyaan. Maka tidak ada di sini ya pasti pakai 没 yang singkatan dari 没有. Sampai di sini teman-teman connect sama patokan yang saya kasih. Gitu.
gitu ya. Jelas ya? 好，不客气。KBB. KBB apa ya Bu Rina ya? Oh iya. Ini nih Bu. Cien itu yang tadi ya, satuan untuk rumah, mungkin 2 lantai gitu ya. Atau rumah yang tidak terlalu besar, satuan rumah. Kalau 一件衣服的件是第四声件, ini satuan untuk baju. Jadi huruf Mandarinnya berbeda. Gitu ya. Iya, betul Ibu Liing. Tung itu tulisannya begitu. Nada 4 ya. Betul Ibu. Oke, jadi Jian nada 1, kalau Jian nada 4 untuk baju. 不一样的汉字, nadanya juga berbeda. Oke. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu. Silakan yang mau screenshot karena saya mau balik ke materi. Yang ini saya simpan juga buat hari Rabu ya, yang belum kejawab. Jadi bisa saya jelasin lebih menyeluruh, lebih detail. Oke. Ya, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ke ringkasan. Ringkasan ini sebenarnya mengulang untuk bantu teman-teman lebih paham lagi dari awal sampai akhir, di mana ada kandungan arti, ada waktu gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca juga menyatakan kebiasaan di mana tidak pakai mei tapi pakai pu gitu ya. Kalau kandungan arti, mei adalah menyatakan fakta. Kayak tadi belum bersih, faktanya apa? Bisa kita tunjukkan ada nodanya ya. Tapi kalau pu adalah perasaan, pandangan, dan pendapat seseorang yang bersifat subjektif. Di mana saya merasa kamu tidak gemuk kok. 我觉得你不胖 gitu ya. 没有啊。昨天的同学说我很胖. Nah, kalau 那个同学说你很胖, 但是我觉得你不胖 karena itu pendapat saya, gitu ya. Nah, kalau waktu teman-teman perlu ingat bahwa mei dipakai untuk menyatakan masa lalu dan masa sekarang. Kalau pu dipakai untuk menyatakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi perbedaannya adalah masa yang akan datang kita pakai pu. Terus menyatakan habit tadi sudah, di mana harus pakai pu ya, pu chouyan, pu chidao. Apa itu pu chidao? Tidak terlambat. Tidak terlambat itu habit teman-teman ya. Dan itu satu habit yang bagus, di mana itu tandanya teman-teman menghargai waktu teman-teman dan juga menghargai waktu orang yang kita janji temuin. Itu namanya 不迟到。所以它是一个习惯，一个好习惯 ya, satu kebiasaan yang baik. Namanya 不迟到。对，谢谢 ya, tidak terlambat， 不迟到。好的，再来是第4。Diletakkan di depan kata sifat ya. Ini yang tadi ya, kata bantu kata sifat, di mana kalau pu itu bisa di hampir semua, kalau mei hanya tertentu saja. Terus apa namanya? Sedangkan satu lagi yang mungkin saya bisa bahas adalah pu itu untuk kondisi ya. Tadi teman-teman lihat ya, ada kondisi di mana kondisinya tidak gemuk, tidak kurus. Tapi kalau mei itu dipakai untuk perbandingan ya. Tadi kita sempat bahas di kelas ya, perbandingannya ada kondisi yang terakhir dibandingkan dengan yang sekarang. Itu bisa kita pakai mei. 好，再来是 menyatakan keberadaan, dua-duanya boleh dipakai. Terus kalau untuk diletakkan di depan kata benda itu adalah pakai mei. Contohnya tidak punya ya, tidak punya adik perempuan. Adik perempuan itu adalah kata benda ya. Nah, maka 没有妹妹, tapi kita tidak pakai 不有妹妹. Kita pakai 没有妹妹, tidak ada adik perempuan. Sama format tetap itu sudah harus dihafalin ya. Ada 没有 没关系. Terus tadi ada pertanyaan 没问题 yang Pak Budi ya, itu sudah paten 没问题gitu ya. Nah, begitu juga 不是不客气 itu sudah paten karena dia adalah kosakata. Saya tidak tahu Bu, 迟到 saya kita. Maksudnya Bu Rini apa ya? 迟到 terlambat Bu. Ya, ini mungkin tadi nggak ada artinya ya.
迟到 ini ada terlambat di sini Bu. Terlambat. Gitu ya. Oke, 再来 kita lihat dulu. Oh ya, ternyata ada PR ya. PR-nya buat minggu depan. Oh, 不抽烟itu adalah tidak merokok, Bu. Jadi tidak punya kebiasaan merokok itu namanya 不抽烟. Misalnya teman-teman ditawarin rokok gitu ya sama temannya, maka teman-teman boleh bilang dengan pasti karena teman-teman memang tidak merokok, maka kita boleh bilang 对不起，我不抽烟. Artinya saya tidak punya kebiasaan merokok. 不抽烟. Tidak merokok ya. Oke ya, tidak terlambat. Terus kalau 不抽烟 itu tidak merokok. Ya, ini mungkin kekurangan arti ya. Tidak merokok. 好，再来是口语练习。我们时间到了吗？ Oh, udah ya. Baiklah ya. Saya pikir masih ada waktu. Kalau gitu gini, 口语练习 teman-teman boleh bikin kalimat di rumah. 说说你对汉语学习过程的感想. Ya, ini sudah lesson terakhir dari kita. Ada yang sudah bersama saya selama 2 tahun lebih. Boleh cerita-cerita tentang pandangan dan pendapat Bapak dan Ibu tentang proses pembelajaran bahasa Mandarin selama 2 tahun ini ya. 所以我们已经在一起2年了，大家可以跟我分享大家在学习汉语的过程. Mungkin teman-teman boleh berbagi sama saya proses teman-teman belajar bahasa Mandarin. Mungkin ada bilang, 老师我很想放弃 gitu ya. 老师 saya pengen banget menyerah. 但是后来呢, kemudian 后来 itu kemudian gitu ya. 后来 kemudian ada apa yang membuat teman-teman termotivasi. Mungkin itu jadi cerita buat menguatkan teman-teman yang masih di dalam kelas ya. Terutama yang murid-murid baru mungkin udah join juga, mungkin boleh jadi dapat motivasi dari teman-teman yang lama. Baik, silakan dibikin kalimat di rumah. Kalau bisa minimal misalnya 5 kalimat lah ya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting teman-teman bisa nyatakan, oh ya saya mau bilang begini loh, ya silakan sebagai pelatihan kalimat, sebagai pelatihan grammar juga. 好，谢谢大家，我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢班长，再见。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢。谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢老师。